Kembali ke saya. Oke. Apapun yang kau lakukan pasti ada masalah dalam hal apapun. Tetapi ada yang menarik di slide, silakan muncul yang lain karena live-nya mati, yaitu yang 3 profesi dalam ayat Alkitab kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama prajurit. Prajurit dicatat di sini bekerja tanpa memusingkan dengan dirinya untuk berkenan kepada komandannya atau Tuhan. Jadi gak usah pusing. Hal yang gak perlu dipusingkan, jangan bikin pusing. Ketika Alkitab tadi berkata bahwa seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan berbagai cara supaya dia dapat hidup, tetapi untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua kita baca atlet. Katakan atlet. Atlet. Atau olahragawan. Katakan olahragawan. Ya. Olahragawan memperoleh mahkota, yaitu mahkota kehidupan. Nah, masalahnya ini, ketika kita melihat olahragawan nggak mungkin ketika dia lagi olahraga gitu lomba, nggak mungkin dia bisa menang tanpa dia harus melewati banyak rintangan. Contoh, pelari dia lari, kadang ada dibikin rintangannya, betul nggak? Sama ketika kita berlari, kadang ada masalah, kadang ada rintangan, kadang ada tantangan, kadang ada pencobaan, kadang ada ujian. Tapi ujung-ujungnya adalah kemenangan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Dan yang ketiga adalah apa? Profesi penting dalam ayat. Yang ketiga adalah petani. Mendapat hasil ini ya, menuai jiwa. Gak perlu pusing gimana caranya menuai jiwa. Orang yang petani, dia bekerja keras dan ujung-ujungnya adalah mendapat hasil. Ia ada musim kering, ia ada bibit yang baik, ia ada masalah burung memakan padinya atau memakan apapun yang dia tanam. Pasti ketika dia bekerja keras, ujung-ujungnya adalah kemenangan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan amin. Dan next slide, bahwa tantangan sama-sama. Tantangan ada untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap manusia yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai rencananya. Setiap manusia yang masih hidup masih ada tantangan untuk menuai jiwa. Alkitab berkata, Tuhan Elohim Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, tapi ada kalimat selanjutnya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Rencananya apa? Ya, ada masalah, betul. Ada tantangan pasti. Ada cobaan pasti. Tetapi ujung-ujungnya adalah menuai jiwa. Bersyukur kalau masih ada masalah, karena masalah ada membuktikan kita masih hidup. Katakan amin. Membuktikan kita masih bernafas.
emas. Nggak mau ada masalah ke kuburan, karena di situ nggak ada masalah. Kalau selama masih hidup masih ada masalah. Kadang ada orang curhat colongan, bahasanya pastor siap, nggak mau sebut nama pendetanya, tapi seorang pastor curhat colongan. Saudara, saya di tengah-tengah masalah, saya tahu pasti Tuhan datangkan kebaikan. Dalam hatinya, iya, datangkan kebaikan lewat kamu. Betul nggak? Curhat colongan, hello, ngapain? Gak ada gunanya, hello. Curhat adalah di bawah kaki Tuhan. Setuju katakan? Amin. Dan next kita lihat, kita tahu sekarang sama-sama, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi masih ada kelanjutannya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari-hari ini ketika kita mau terpanggil untuk menuai jiwa, kita nggak perlu pusing cara menuai jiwa bagaimana, Dia yang urus. Bagian kita adalah percaya dan berterima. Next, kita melihat satu tokoh, itu adalah Abraham. Kita tahu ceritanya, dia mempersembahkan anaknya yang bernama siapa? Abraham mempersembahkan seorang anak-anaknya, namanya siapa? Ishak. Nah, singkat cerita, Abraham disuruh Tuhan ke suatu gunung. Ishak nanya sama Abraham, "Pak, kita mau kemana?" "Kita mau persembahkan korban." Dalam hatinya ia itu mungkin ya. Tapi dia, ketika sampai dia ditanya, "Di mana korban bakarannya?" Gitu kan? "Di mana korbannya?" "Pak, di sini udah ada kayu dan udah ada korek, udah ada pisau. Di mana korban bakarannya?" Terus Abraham bilang, "Tuhan akan menyediakannya." Nah, kita baca ayat ini. Jadi Abraham menyebut tempat itu apa? Yahweh Yireh. Bahkan sampai hari ini orang mengatakan di gunung itu Tuhan dapat dunia. Versi lain. Dan Abraham menyebut nama tempat itu Yahweh Yireh, yang artinya apa? Yahweh yang menyediakan. Sebab itu sampai hari ini orang dikatakan orang di atas gunung Yahweh menyediakan. Hello, bersukacita, amin. Abraham mengalami tantangan yang gak mudah. Kenapa? Dia dicobai ketika dia mempersembahkan anak. Banyak pertanyaan gini, berapa umur Ishak pada saat dipersembahkan? Itu pertanyaan yang gabutnya minta ampun. Tapi mari kita lihat slide ini, walaupun agak gabut alias nggak ada pekerjaan. Abraham, setelah slide ini, Abraham bukan tidak punya masalah, tetapi dia punya iman yang mengalahkan apa? Masalah. Tantangannya adalah untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah Yahweh Yireh. Tuhan atau Yahweh menyediakan segala sesuatu kepada Abraham. Abraham bukan nggak punya masalah, dia ada masalah. Bahkan sebelum dia mempersembahkan Ishak, dia punya masalah, yaitu nggak punya anak. 100 tahun dia nggak punya anak. Mungkin itu Abraham udah putus asanya minta ampun. Dia bilang, "Oh, kenapa sih saya nggak punya anak?"
tapi dia tetap punya iman yang mengalahkan masalah. Dan akhirnya dia dapat berkata, Yahweh Yireh, Tuhan yang menyediakan. Oh dahsyat tuh. Orang kalau sudah imannya mengalahkan masalah, pasti dia akan melihat Yahweh Yireh bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Next. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Next. Baca pun. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana apa? Sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, ini dia pertanyaan orang, berapa umur Ishak pada saat itu? Dan aku mencoba mencarinya, dapat di Facebook. Maka di Kejadian 21 ayat 8 dikatakan, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Dan next slide. Oke. Menurut tafsiran, usia Ishak diperkirakan sama dengan usia ketika Yesus disalibkan. Ishak lahir saat Abraham umurnya 100 tahun, umur Sarah 90 tahun. Jadi jarak umur Abraham dengan Ishak berapa? 10 tahun. Nah, di Kejadian 17 ayat 17, dan Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Jadi ini kira umur Abraham adalah 137 tahun dalam Kejadian pasal 23 ayat 1. Saat Sarah meninggal, usia Ishak itu adalah ini kan MPK 127 dikurang 90 hasilnya adalah 37 tahun. Jadi umur Ishak itu 33 sampai 37 tahun. Oke, berarti. Dan Ishak menikah dengan Ribka pada umur 40 tahun. Kejadian 25 ayat 20. Jadi kejadiannya itu ada kejadian Ishak dipersembahkan kepada Tuhan itu kurang lebih 3 tahun sebelum dia menikah dengan Ribka. Pernikahannya terjadi setelah 3 tahun setelah Sarah meninggal. Pernikahan terjadi setelah iman Abraham dan Ishak diuji. Jadi asumsinya peristiwa Bukit Moria terjadi sebelum umur 37 tahun. Mungkin ini 33, 34 gitu. Nah, tapi ya, yang jadi pertanyaannya adalah pada saat itu Ishak kenapa nggak bilang gini ya, logikanya gini. Ketika kita dibawa sama orang tua, nah, kamu mau dipersembahkan, pertanyaan dalam hati, wah kenapa nggak apa-apa? Betul? Iya. Tapi Ishak ini dahsyat. Dia bilang, oke. Dia kata apa-apa. Dibawa. Nah, pas dibawa itu dia tanya sama Abraham, gimana korban bakarannya. Nah, kalau anak kecil gak mungkin dia tahu tentang korban bakaran. Jadi umurnya adalah 30 tahun lebih. Dan pas dia mau dibawa itu, dia naruh di pundaknya itu kayu. Jadi orang anak kecil gak mungkin bisa membawa kayu. Ya kali punggungnya langsung encok itu kalau bawa kayu. Betul gak? Jadi minimal itu
umurnya udah puber lah, umurnya sekitar 12 tahun sampai 30. Memang pertanyaannya, kenapa Abraham mengalami ini semua? Next. Terkadang masalah ada agar hati kita nggak melekat kepada pasangan, anak, orang tua, harta, jabatan, kan, pangkat. Masalah ada baik banget. Hati kita nggak gantung pada masalah. Hati kita nggak gantung pada pasangan, orang tua, jabatan, anak, dan pangkat. Tuhan itu baik banget, izinkan segala sesuatu. Lalu berkata dia, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, perhatikan, ku percaya kuasamu memulihkan hidup uratnya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktunya selalu yang terbaik. Waktunya gak bisa dipikirkan manusia. Kairos. Manusia gak bisa mikirin, gak bisa menjangkau itu. Kenapa? Karena waktu kita adalah Kronos, waktu Tuhan adalah Kairos. Nah, next. Selagi engkau masih hidup, selalu ada yang namanya masa untuk membuang sampah pada jiwa dan hati kita, dan untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan, kadang masalah ada pun, selama kita hidup ada masalah untuk membuang sampah pada hati dan jiwa kita. Sampah-sampah ini. Jadi di roh kita ini, kalau ngikuti KPR doa malam kemarin, roh kita ini udah namanya suci, lengkap, sempurna, dan dewasa. Oke, tapi jiwa kita ini masih banyak sampah. Untuk membuangnya, kadang kita untuk mengetahui di HP ada penuh memori, kita gimana? Kadang masalahnya adalah yang paling utama dalam nge-lag atau ceket. Jadi masalah ada supaya membuang sampah itu. Ada seorang pendeta berkata begini, dia pernah kesaksian. Jadi di Jakarta itu mau kendaraan pada ngebut, jangankan di Jakarta, jangankan di Jakarta, Pak, di Palangka aja orang yang pada mau jadi pembalap. Seriusan. Jadi kebanyak normalnya kita mengendarai motor atau mobil, kita melihat dulu baru melangkah. Di sana enggak, melangkah dulu baru melihat. Kadang enggak melihat, langsung melangkah aja. Tahu apa yang terjadi? Dan pendeta itu marah dan istrinya bilang gini, Pak, jangan gitu. Siapa tahu pendeta, siapa tahu jemaat. Gitu terus setiap ada diserempet, siapa tahu jemaat. Dalam hati beberapa lama setelah itu dalam hati dibilang siapa tahu jemaat. Dalam hati, jemaat dari gereja mana ini banyak amat. Tapi sorry untuk mengatakan ini, setelah dikatakan begitu, tahu apa yang terjadi? Dia enggak bagi marah seperti itu dia. Dan istrinya berkata, kamu lulus ujian sekolah itu, Pak. Kadang sampai itu kita tahu ketika ada masalah, HP memorinya penuh. Kita tahu ketika kita lagi main game atau lagi ngapain. Ketika lagi ceket-ceket, percayalah selain kuotamu habis, percayalah memorimu sudah penuh. Percayalah ketika ada masalah, kita tahu sampahnya di mana dan kita bisa buang. Dan next, kita baca 1, 2, 3. Murid-murid yang bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan? Jawab Yesus, bukan dia, bukan
bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalamnya. Ini cerita orang buta dari lahir. Singkat cerita Tuhan menyembuhkannya. Bukan dia yang berdosa, bukan orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Hari ini sama, masalah datang supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan atasmu. Katakan amin. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian kita. Kita katakan bersama-Mu Bapa, kami dapat melewati semua perkara, bahkan di tengah masalah pun kami dapat berkata, Tuhan yang kami sembah tidak pernah gagal. Bahkan di tengah masalah kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia, bahkan setan kepadaku. Bahkan sorry untuk mengatakan begini, bahwa orang yang bikin masalah bukan hanya setan, tetapi orang yang lebih setan daripada setan itu sendiri. Orang itu datang untuk supaya kita dapat tahu, supaya kita memakan sampah-sampah yang ada di dalam jiwa kita ini, dan kita akan pujian kita. Haleluya, mari kita katakan haleluya. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan, adalah bersamamu. Katakan, tak pernah ku ragukan kasih Tuhan. Mari dari awal kita katakan, Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Mari saudara katakan, hari ini masalah ada untuk mendatangkan kebaikan, masalah ada untuk supaya memakan segala sampah, membuang segala sampah, dan untuk menggantikannya dengan kemuliaan Tuhan. Tak pernah meragukan kasih-Mu. Mari katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku
temukan hatiku, Kau yang bertindak syah, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari katakan bersama. Haleluya. Memberi pertolongan, anugerahmu melimpah bagiku. Hari ini katakan kepada Tuhan, kekuatan di jiwaku hanya ada bersamamu. Katakan, tahu bahwa setiap masalah dalam hidup kami, setiap tantangan, setiap permasalahan, setiap pergumulan, setiap masalah, ujian, tantangan, pencobaan ada untuk mendatangkan kebaikan. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan, ini hidupku, ampuni kau di tengah masalah mengeluh dan menggeruduk dan menyalahkanku di dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa pengumuman sebelum kita selesai ibadah doa malam ini. Yang pertama, ibadah doa malam besok hari Rabu akan dihadiri oleh Pastor Christiana, dan ibadah Minggu itu dilayani oleh Pastor Tutut Setianingsih, dan ibadah lainnya bisa dilihat. Yuk kita tutup ibadah. Terimalah berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.